Press release ungkap bermacam modus tindak kriminal yang berhasil diringkus Polres Probolinggo Kota. Probolinggo CB News Indonesia. Polres Probolinggo Kota gelar press release ungkap serangkaian kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat, diantaranya penggelapan mobil, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian alat komunikasi, Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 sore. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Oki Ahadian Purwono mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap 3 jenis kejahatan berdasarkan laporan dari korban. Kami telah menangkap 5 tersangka yang terlibat modus operandi bervariasi, dari penggelapan hingga pencurian dengan senjata tajam, ungkap Oki. Kasus pertama yang berhasil diungkap adalah penggelapan mobil di Kecamatan Mayangan, di mana korban melapor kehilangan kendaraannya yang diparkir di halaman rumah. Pelaku kini dijerat pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selamat sore, rekan-rekan semua, rekan-rekan media. Jadi saya mungkin akan secara global saja bahwa ini ada beberapa perkara yang akan kita sampaikan, yaitu press release-nya. Yang menonjol saja, nanti sisanya yang lainnya nanti dari Pak Kasat Reskrim. Yang menonjol yaitu terkait dengan masalah 363 PlayStation dan laptop ya. Nah, itu hal yang menjadi perhatian kami dari Polres Probolinggo Kota. Kita sudah berhasil mengungkap terkait dengan pencurian 5 unit PlayStation dan 1 laptop merek Asus. Jadi modusnya yaitu masuk ke dalam rental PS dengan nama rentalnya yaitu Skakmat. Itu pintu rental tersebut terbuka ya, merasa terbuka, jadi para pelaku ini kemudian langsung masuk mengambil 6 unit PlayStation. Yang diamankan yaitu 3 orang, yang diamankan. Kejadiannya Senin tanggal 30 September sekitar jam 4 pagi. Nah, itu jam 4 pagi mungkin pas mau subuhan ya. Ini pas mungkin mau subuhan sehingga pintunya dibuka, namun ternyata itu dimanfaatkan oleh para pelaku. Kemudian dicek sama yang punya PlayStation, ternyata sudah raib 6. Pasal yang dipersangkakan 363 KUH pidana dan 480 penadahannya. Kalau 363 maksimal 7 tahun ya, dan 480 maksimal 4 tahun. Terus ada membawa sajam secara global saja, membawa sajam tanpa izin dilakukan oleh perorangan, kemudian penggelapan mobil dan pencurian dengan pemberatan HP di Kademangan. Ini beberapa pengungkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Tentunya ini untuk menjaga kestabilan situasi dan kondisi di wilayah Kota Probolinggo. Apalagi terkait dengan masa tahap-tahap kampanye pilkada, calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Harapan kami bahwa dengan kegiatan pengungkapan ini juga menyadarkan dari masyarakat bahwa pentingnya menjaga barang pribadi maupun menjaga kewaspadaan, baik mengunci pintu rumah, baik juga bagaimana di jalan raya. Juga kami himbau, tolong
tidak ada yang membawa senjata tajam ya, tanpa izin. Kepada masyarakat Kota Probolinggo saya himbau ya, sehingga niat kalau membawa sajam itu mungkin banyak yang beralasan bahwa untuk menjaga diri, tapi niat untuk melukai itu lebih besar karena dia merasa bahwa dia membawa senjata tajam. Dan ada perkara pengeroyokan. Dengan bantuan teknologi GPS dan informasi dari masyarakat, pihak kepolisian berhasil melacak mobil yang dicuri, atas peran serta masyarakat dengan pihak kepolisian. Selain itu, sebuah kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan seorang remaja bersenjata tajam berhasil diamankan. Pelaku menunjukkan bahwa kejahatannya dipicu oleh kebutuhan ekonomi. Pelaku adalah residivis yang pernah terlibat dalam kasus serupa, dan pelaku dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kasus pencurian ponsel juga menjadi sorotan, di mana pelaku menyamar sebagai pengunjung di tempat keramaian, seperti pusat perbelanjaan. Dalam hal ini Kapolres Oki mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap barang berharga mereka. Kami mengimbau agar masyarakat tidak lengah di tempat umum, jelas Kapolres, dan pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selanjutnya, kasus pencurian PlayStation di sebuah rental. 3 pelaku ditangkap termasuk pelaku utama dan 2 penadah. Barang bukti yang disita meliputi 6 unit PlayStation dan 1 unit laptop Asus, yang dijual kepada penadah seharga 3 juta rupiah. Pelaku mengaku bahwa tindakannya dilakukan akibat desakan ekonomi. Pelaku utama dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, sedangkan 2 penadah dikenakan pasal 48 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Selanjutnya, seorang karyawati di sebuah kafe BJBR ditangkap atas dugaan penggelapan dana restoran, senilai 24 juta rupiah secara bertahap selama sekitar 1 tahun. Pelaku dijerat pasal 372 KUHP dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dari 1 minggu, bahkan kurang, kita berhasil mengungkap yaitu ada 5 perkara. Di antaranya yaitu curat yang tadi sudah disampaikan oleh beliaunya, kemudian tipu gelap mobil berupa pickup yang BB-nya ada di sebelah kanan saya itu, terus kemudian terkait dengan 374 yang TSK-nya perempuan, dia sebagai karyawan BJBR, yang mana dalam melaksanakan kerjanya di BJR, dia melakukan suatu upaya-upaya di luar dari ketentuan yang menyimpang, yang melanggar suatu aturan, terjadilah suatu tindak pidana yaitu penggelapan. Alhamdulillah untuk tersangka kooperatif mengakui apa yang disampaikan, serta bukti-bukti pendukung semuanya sudah kami sita, termasuk buku rekapan dan termasuk file-file yang lainnya yang mendukung atas kejahatannya. Alhamdulillah kita sudah berupaya semaksimal mungkin sehingga kita bisa mengambil identitas daripada pelaku berdasarkan analisis CCTV yang sudah kita lakukan dengan sangat jeli, sehingga pelaku kita amankan, kita tangkap di wilayah Lumajang. Ini di rumahnya? Iya, di rumahnya, di wilayah Lumajang. Kemudian dari penangkapan tersebut, upaya paksa tersebut kami kembangkan, alhamdulillah kita bisa mengembang kedua orang lagi sebagai penadanya. Sesuai keterangan dari pelaku utama, bahwa dia sengaja untuk mencari suatu sasaran di saat masyarakat sedang melaksanakan sholat subuh. Kemudian dia berhasil mendapatkan sasaran, bisa masuk, yang tujuannya ingin mengambil untuk dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, hasil pendalaman pertama kali itu residivis pertama kali. Jadi menurut keterangan dari pelaku, dia melakukan suatu tindak pidana itu baru pertama kali. Laku berapa dan untuk dijual PS? PS-nya dijual 3 PS laku 3 juta sekian.
Sementara untuk laptopnya masih belum terjual. Saat kami lakukan upaya paksa penangkapan, laptop masih dalam penguasaannya dia. Total berapa PS yang diambil? 5 apa? 6, namun kami mengamankan 5 PS karena yang satu itu masih dalam pengembangan kami juga, dijual kemana masih belum. Dan 1 laptop. Oke, terima kasih dan.